selamat datang di video aku. Perkenalkan, nama aku Karin Davina Zorotul Maulida. Aku dari Manajemen 2D Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini aku mau bahas topik yang menurut aku deket banget sama kehidupan kita semua, terutama yang udah atau bakal masuk dunia kerja, yaitu soal gimana caranya menghadapi rekan kerja atau lingkungan kerja yang toksik. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pernah nggak sih kamu udah semangat banget mau berangkat kerja, tapi begitu sampai di depan pintu kantor, semangat itu tiba-tiba hilang begitu aja? Bukan karena kerjaannya yang berat, bukan juga karena deadline-nya yang numpuk, tapi karena kamu udah tahu, begitu masuk, kamu bakal ketemu orang yang bikin hari kamu langsung berat sebelum mulai kerja. Kalau kamu pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, selamat datang di dunia kerja yang toksik. Dan yang perlu kamu tahu, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang lagi ngalamin hal yang sama. Cuma mereka nggak selalu cerita. Nah, di video kali ini aku mau ngobrolin bareng kamu gimana caranya tetap waras, tetap profesional, dan tetap bisa berkembang meskipun lingkungan kerja kamu nggak seideal itu. Ini bukan cuma teori, tapi cara-cara yang bisa langsung kamu praktekin. Nah, sebelum masuk ke solusinya, kita perlu samain dulu pemahamannya. Lingkungan kerja toksik itu bentuknya nggak cuma satu jenis. Ada yang bentuknya atasan yang suka micromanage, ngatur segala hal sekecil-kecilnya sampai bikin kamu ngerasa nggak dipercaya. Ada juga yang bentuknya rekan kerja yang doyan bergosip, suka menjelekkan orang di belakang, tetapi di depan manis banget. Yang perlu kamu sadari, lingkungan kerja toksik itu bahayanya bukan cuma bikin kamu capek hari itu aja. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa ke kesehatan mental kamu, produktivitas kamu yang menurun, atau bahkan lama-lama bisa mengubah cara pandang kamu ke diri sendiri. Makanya, penting banget punya strategi yang jelas untuk menghadapinya. Bukan cuma dipendam sendiri atau didiemin sampai numpuk. Langkah pertama yang paling penting itu, jangan buru-buru ngejudge. Sebelum kamu bilang, lingkungan kerja aku toksik. Coba dibedain dulu antara toksik dan tantangan kerja yang wajar. Kerjaan yang berat, deadline yang ketat, atau kritik dari atasan soal hasil kerja kamu, itu bukan toksik. Itu justru bagian dari proses kamu berkembang. Yang namanya toksik itu, kalau udah ada unsur manipulasi, penghinaan yang menyerang pribadi, atau ketidakadilan yang terjadi berulang kali dan gak ada niat buat diperbaiki. Jadi, evaluasi dulu situasinya sebelum kamu putuskan langkah selanjutnya. Kalau memang lingkungannya udah ke arah toksik, hal pertama yang harus kamu bangun itu adalah batasan. Batasan ini penting banget supaya kamu nggak keseret masuk ke dalam pola yang nggak sehat. Contoh paling sering itu soal gosip. Kalau ada rekan kerja yang ngajak kamu ngomongin orang lain, kamu sebenarnya nggak wajib ikut nimbrung. Kamu bisa jawab santai. Misal, wah, aku kurang tahu soal itu deh. Terus kamu alihin pembicaraan ke topik lain. Selain itu, batasan juga berlaku soal waktu. Kalau kamu terus-terusan dihubungi di luar jam kerja untuk hal yang sebenarnya nggak urgent, kamu berhak untuk menjawabnya di jam kerja berikutnya. Itu bukan berarti kamu malas. Itu berarti kamu menghargai waktu istirahat kamu sendiri. Kalau ada masalah dengan rekan kerja atau atasan, jangan dipendam sampai numpuk. Tapi juga jangan sampai meledak-ledak waktu ngomong. Kuncinya yaitu di cara penyampaian. Sampaikan masalahnya dengan bahasa yang jelas, berbasis fakta, dan juga fokus ke solusi. Contohnya gini, daripada kamu bilang, kamu tuh selalu nyusahin aku, informasi dadakan mulu. Coba diganti jadi, aku ngerasa kerjaan aku jadi terhambat kalau informasinya datang mendadak. Kira-kira bisa nggak kita atur supaya informasinya dapat disampaikan lebih awal? Perhatiin bedanya. Kalimat pertama itu menyerang orangnya, sementara kalimat kedua fokus ke masalah dan juga solusi.
Cara ngomong kayak gini bukan cuma bikin kamu kelihatan lebih profesional, tapi juga bikin lawan bicara kamu nggak langsung defensif, jadi obrolannya lebih mungkin menghasilkan perubahan. Ini penting banget dan sering diremehkan. Punya orang yang bisa diajak cerita, entah itu teman kerja yang suportif, mentor di kantor, atau bahkan psikolog kalau memang dibutuhkan, itu bisa jadi penyeimbang buat kamu. Poin terakhir ini yang paling penting. Kalau masalahnya udah menyangkut hal-hal serius seperti pelecehan, diskriminasi, atau tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan perusahaan, itu bukan lagi soal menghadapi dengan cara-cara personal, tapi soal melapor secara resmi ke HR atau pihak yang berwenang. Ini bukan soal lebay atau berlebihan. Ini soal melindungi diri kamu sendiri dan mungkin juga orang lain yang ngalamin hal serupa. Karena karir itu perjalanan yang panjang dan kamu nggak harus bertahan di tempat yang justru bikin kamu mundur, bukannya berkembang. Nggak ada gunanya kamu bertahan demi loyalitas kalau loyalitas itu justru mengorbankan kesehatan mental kamu sendiri. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, menghadapi lingkungan kerja yang toksik itu bukan soal jadi orang yang paling sabar atau orang yang paling diam dan juga nurut aja. Tetapi soal gimana kamu bisa tetap jaga sikap profesional sambil di saat yang sama tetap melindungi kesehatan mental kamu sendiri. Kamu boleh baik ke orang lain, tapi kamu juga berhak punya batasan yang jelas. Kamu boleh profesional dalam bekerja, tapi kamu nggak pernah wajib jadi tempat sampah emosi orang lain. Kalau kamu sekarang lagi ngalamin situasi kerja yang berat seperti yang aku bahas tadi, semoga video ini bisa jadi pengingat buat kamu. Bahwasanya kamu nggak salah dan kamu nggak sendirian ngalamin ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.